Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desainering. Nah, pada kesempatan kali ini Desainering akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua ya, bagaimana cara menghitung volume dinding untuk mengetahui kebutuhan batu bata ya. Nah, jadi di sini saya sudah buat gambarannya ya, atau perspektifnya di SketchUp, jadi teman-teman bisa lihat ya. Untuk contohnya ya, kita gunakan sajak memanjang ya teman-teman, kita gunakan sajak memanjang seperti ini ya, untuk memudahkan sajak teman-teman. Nah, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan batu bata yang kita butuhkan ya ketika kita ingin membuat suatu bangunan ya. Jadi cara menghitungnya itu sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, dan perlu teman-teman ketahui kebutuhan batu bata ya, kebutuhan batu bata untuk pembuatan dinding ya teman-teman, itu cara menghitungnya berbeda ya jika kita menggunakan material lain seperti misalnya bata ringan ya atau batako ya. Tentu itu berbeda teman-teman, karena melihat daripada bahannya itu kan ukurannya dia berbeda. Contohnya batako, dia memiliki dimensi yang berbeda atau lebih besar dibanding bata merah seperti ini teman-teman. Nah, tapi cara menghitungnya atau mekanismenya itu sebenarnya sama sebenarnya teman-teman, cuman lebih ke karena dimensinya berbeda, tentu rumus menghitungnya juga berbeda, tapi caranya tetap sama teman-teman ya, caranya tetap sama. Maksudnya bukan rumusnya sih teman-teman, bukan rumusnya, tapi lebih ke perhitungan per meter perseginya ya, karena di sini kan kita menghitung 1 meter persegi itu berapa batu bata yang dibutuhkan ya, sehingga untuk luas keseluruhannya tinggal kita kalikan nanti teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita hitung ya untuk ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk ketinggian batu batanya itu 250 ya, 250. Ini kan sebagai contoh saja ya teman-teman, 250 cm, dan untuk panjangnya itu 970 cm. Oke. Jadi cara pertama itu kita buka terlebih dahulu notepadnya ya teman-teman. Ini notepad dimana kita memasukkan terlebih dahulu dimensi yang kita ketahui ya. Untuk ketinggian dinding ya, kita tulis saja di sini tinggi dinding yang ingin dibuat ya. Karena contohnya di sini ketinggiannya itu cuma 250, jadi kita masukkan saja 250 cm. Oke. Nah, sedangkan panjang dinding ya, panjang dinding kita masukkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini panjang dinding yang ingin dibanguni ya, itu 970 cm. Dan jangan lupa di sini kita langsung saja ya, langsung saja kita rubah satuannya ke meter ya teman-teman. Jadi 2,5 meter untuk tingginya, dan untuk lebarnya itu 9,7 ya meter. Oke, setelah itu ya kita langsung saja menghitungnya teman-teman. Nah, untuk rumusnya kita cukup menggunakan ya panjang dikali lebar teman-teman. Karena di sini bentuknya tinggi, berarti kita ubah saja panjang dikali tinggi. Ya, jadi kita masukkan terlebih dahulu rumus luas ya, karena di sini kita menghitung luas, dimana panjang ya, panjang dikali dengan tinggi ya, tinggi. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Nah, panjangnya sudah diketahui 9,7 ya, kita gunakan satuan meter saja. 9,7 dikali 2,5 teman-teman. Oke, maka kita akan dapatkan hasilnya. Kita masukkan di bawah sini untuk hasilnya ya. Terlebih dahulu kita buka kalkulator ya teman-teman, untuk memudahkan kita menghitung ya. Jadi kita buka kalkulatornya, jadi kita masukkan saja ya 9,7 dikali
2,75. Nah, maksudnya 2,5 ya, sorry teman-teman, saya nggak fokus. Kita ulangi, 9,7 dikali 2,5 ya, hasilnya 24,25 meter persegi. Jadi langsung saja kita masukkan di sini 24 ya, 0,25 meter persegi. Nah, itulah luas daripada dinding yang akan kita bangun ini. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini kita akan membuat ya gawangan untuk pintunya teman-teman. Otomatis di sini tidak ada batu bata. Di sini juga untuk jendela. Nah, jendelanya ada 2. Ya, maka luas yang ini tadi ya teman-teman, luas ini itu kan untuk keseluruhannya. Sedangkan di sini ada lubang ya teman-teman untuk persiapan pintu dan juga jendela. Maka luas ini harus dikurangi dengan luas ini teman-teman, lubang ini ya, harus dikurangi. Ya, jadi cara menguranginya seperti apa ya? Kita terlebih dahulu harus menghitung ini teman-teman, luasnya ini, lubang-lubang ini untuk persiapan pintu dan jendela ini yang harus kita hitung lagi. Oke, jadi cara menghitungnya sebenarnya sangat mudah juga teman-teman, sama seperti cara menghitung volumenya ini tadi untuk luasnya, karena bentuknya di sini kan dia persegi. Jadi kita cukup gunakan rumus ya, panjang dikali tinggi teman-teman. Ya, jadi kita masukkan di sini untuk luas pintu ya. Kita hitung lebih dahulu luas pintu. Ya, kita masukkan saja panjang dikali tinggi. Nah, untuk panjangnya ya, panjangnya ini 90 cm ya, atau lebarnya ya teman-teman. Kita gunakan saja lebar ya, 90 cm ya, sama dengan kita gunakan satuan meter teman-teman, 0,9. Oke, dikali ketinggiannya teman-teman. Tingginya itu 210 cm, berarti 2,1. Oke, jadi langsung saja kita hitung di sini ya teman-teman. Sama dengan ya, kita buka kalkulator untuk menghitung ya. Ya, jadi kalkulatornya kita simpan di sini saja. Oke. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi kita masukkan 0,9 ya, dikali 2,1 sama dengan 1,89 meter persegi. Jadi kita masukkan di sini 1,89 meter persegi. Nah, itu untuk luas pintunya. Nah, sedangkan luas jendela ya kita hitung lagi teman-teman. Nah, untuk luas jendelanya seperti apa? Jadi kita langsung saja masukkan ya teman-teman. Nah, luas jendelanya 60 ya. Kita gunakan lebarnya ya. Lebarnya itu kita masukkan terlebih dahulu di sini 0,6 ya. 0,6 dikali 150 berarti 1,5 untuk ketinggiannya. Langsung saja ya kita hitung di kalkulator. 0,6 kita kalikan dengan 1,5 sama dengan 0,9 meter persegi. Jadi kita masukkan di sini 0,9 ya, meter persegi. Nah, karena jendelanya itu ada 2, kita kali 2 saja langsung ya teman-teman. Kita kali 2. Oke, jadi 0,9 ini ya kita kalikan dengan 2. Ya, dapatnya 1,8. Sehingga di sini ya nilainya itu 1,8 meter persegi. Oke, setelah itu luas totalnya teman-teman. Luas total dimana kita jumlahkan ini 1,89 ya, 1,89 ditambah 1,8. Oke. Nah, jadi di sini 1,8 sudah ada, kita jumlahkan 1,89. 1,89 hasilnya 3,69 meter persegi. 3,69 meter persegi.
Nah, inilah luas total untuk lubang-lubang ini teman-teman. Nah, jadi di sini lagi kita membuat luas total keseluruhan ya, luas total dinding ya. Sorry, kita ulangi, luas total ya, total dinding. Luas total dindingnya di mana ya? 24. Nah, 25 kita kurangi dengan ya, kita kurangi 3,69 ya. Jadi kita buka kalkulatornya lagi, 24,25 dikurang ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. 24,25 kita kurangi ya. Sorry. 24,25. Oke. Kita kurangi 3 ya. 3,68. Sorry teman-teman. Aduh, 69 maksudnya. Ya. Sama dengan 20,56. Oke, di sini kita masukkan ini terlebih dahulu, kita ubah sama dengan ya, kita lihat 20,56 meter persegi. Nah, inilah luas dinding ya setelah dikurangi ini lubang ini ya. Jadi untuk dinding ketinggian 250 ya dengan panjang 970 cm yang akan kita buat. Oke, dia membutuhkan maksudnya volumenya itu 20,56. Nah, selanjutnya berapakah batu bata yang dibutuhkan ya untuk membuat dinding tersebut? Nah, cara menghitungnya ya, itu kita harus ketahui 1 meter persegi berapa batu bata. Jadi teman-teman bisa lihat di Google ya. Jadi 1 meter persegi itu untuk batu bata yang ukurannya ya, yang sering kita gunakan biasanya ukurannya itu 20 dikali 10 dikali 5 untuk ketebalannya. Biasanya ya teman-teman, biasanya itu per meter perseginya itu 70 buah ya, 70 buah. Nah, sehingga untuk menghitung keseluruhannya ya, jadi kita langsung saja masukkan ya teman-teman supaya teman-teman mudah pahami ya. Kebutuhan batu bata ya, kita masukkan dulu kebutuhan batu bata ya, sama dengan untuk ya 1 meter ya. Jadi kita buat di sini 1 meter persegi itu sama dengan 70 buah. Oke, 70 buah batu bata. Sehingga total kebutuhan batu bata, nah kita masukkan total kebutuhan batu bata ya. Total kebutuhan batu bata kita kalikan saja teman-teman, 70 kita kalikan dengan luas keseluruhannya tadi. Ini luas total dinding yang akan kita buat setelah dikurangi ya lubang-lubang untuk jendela dan juga pintu ya, dimana 20,56 meter persegi. Jadi langsung saja kita kalikan teman-teman. Oke, 70 ya, kita geser sedikit di sini saja. Oke, jadi langsung saja kita hitung 20,56 ya, kita kalikan saja langsung. 20,56 kita kalikan 70 buah ya, 70 buah dapatnya 1439,2. Oke, 1439,2 meter, 2 buah ya, ini satuannya buah teman-teman. Jadi 1000 ya, 1439 ya, 2 ya. Jadi kita bulatkan saja atau sama dengan ya 1400 atau 1500 ya, 1500 buah ya, karena kemungkinan pasti ya ada bagian daripada batu bata itu yang pecah nanti ya. Jadi langsung saja kita bulatkan 1500 buah teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman di sini sudah kita dapatkan untuk kebutuhan batu bata. Nah, jika kita ingin membuat
ya dinding sepanjang ini ya, sebanyak 1500 buah. Oke. Nah, untuk teman-teman misalnya ingin membuat rumah ya, caranya tuh seperti ini teman-teman. Caranya teman-teman tinggal hitung dulu panjang keseluruhan ya. Karena kan untuk rumah itu pasti dia ada pembagian ruang-ruangnya untuk dindingnya ya. Jadi teman-teman tinggal hitung keseluruhan panjang dindingnya, lalu teman-teman kalikan dengan ketinggian dinding yang ingin dibuat ya. Biasanya untuk rumah itu tinggi dindingnya kalau bukan 4 meter ya biasanya 3,8 ya. Jadi teman-teman tinggal kalikan panjang keseluruhan lalu kalikan dengan tingginya ya. Nah, jika ada jendela atau pintu maka teman-teman harus kurangi dengan volume itu. Maka teman-teman akan mendapatkan volume keseluruhan, lalu teman-teman tinggal kalikan saja dengan kebutuhan batu bata dalam 1 meter persegi ya. Ini bervariasi ya teman-teman. Untuk batu bata itu 70 buah per meter perseginya, bisa juga 65 buah ya. Ya, cuman untuk amannya saja kita gunakan 70 buah per meter perseginya supaya tidak kekurangan teman-teman. Nah, untuk batako ya, misalnya teman-teman ingin menggunakan batako itu berbeda lagi teman-teman. Nah, untuk batako itu ya kurang lebih ya kalau tidak salah dia membutuhkan 20 buahan ya, 20 buah kalau tidak salah, 20 buah per meter perseginya ya, itu kalau saya tidak salah. Nah, cuman kalau teman-teman ingin melihat ya, teman-teman bisa langsung saja membuka di Google ya untuk kebutuhan batako per meter perseginya berapa, bata ringan juga berapa ya, itu ada semua di Google teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka saja. Oke. Nah, untuk videonya atau tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.